け、人を傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人の例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前、いくらだろう。 Manga Baku Otome Breaker episode yang ke-51-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada halaman pertama ini, kita pun akhirnya langsung diperlihatkan mengenai seperti apakah jalannya kelanjutan pertarungan menarik dari Sakura Haruka dan juga Sugusita ketika mereka sedang bertempur melawan salah satu jenderal perang dari kelompok Noroshi, yaitu Tsuji Hashirao. Di mana secara singkat, tepat setelah Sakura sudah menurunkan egonya itu, serta setelah Sakura sudah teringat dengan semua ucapan dari Suho Hayato mengenai apakah yang harus dilakukan oleh Sakura jika dirinya ingin menjadi lebih kuat, maka di saat yang bersamaan itu, Sakura pun akhirnya langsung melakukan kerjasamanya bersama dengan Sugusita. Sehingga pada akhirnya, mereka berdua pun mampu menghajar wajah dari Tsuji Hashirao untuk yang pertama kalinya di dalam jalannya pertarungan ini. Sampai pada momen itu, Tsuji pun akhirnya langsung menjadi terpental, serta dia pun seketika langsung menjadi tumbang. Tapi meskipun begitu, Tsuji pun sama sekali belum mau menyerah. Mengingat pukulan pertama dari Sugusita itu ternyata masih belum cukup untuk bisa mengalahkan dirinya. Apalagi pada halaman yang berikutnya, dia pun akhirnya kini berhasil bangun lagi. Lalu sambil tertawa dengan kencang, Tsuji pun kembali berkata seperti ini kepada Sakura dan juga kepada Sugusita. Haha, baguslah, aku sudah lama menunggu waktu seperti ini. Karena menurutku, bertarung tidak ada bedanya dengan makan. Di mana aku selalu menyisakan makanan-makanan favoritku untuk bisa aku nikmati terakhir. Jadi berdasarkan hal itu, maka kali ini aku pun sangat beruntung. Karena Endo memintaku untuk bisa datang ke sini demi bisa menahan kalian. Yang artinya, kalian memanglah sangat pantas untuk bisa aku nikmati terakhir sebagai makanan utamaku. Apalagi setelah kalian bisa menyerangku dan juga bisa mengajarku, maka secara otomatis aku pun kini kembali menjadi bersemangat. Karena dengan begitu, maka aku pun jadi tidak ragu lagi untuk dapat mengajar kalian semua dengan menggunakan kekuatanku. Mengingat pada dasarnya, aku bukanlah tukang bully. Serta, aku pun hanya mau bertarung melawan orang-orang yang kuat saja. Tapi karena kalian saat ini sudah aku akui, maka aku pun tidak akan ragu lagi untuk bisa mengajar kalian semua. Mendengar perkataan itu dari Tsuji Hashirao, Sakura dan juga Sugusita nampaknya sama sekali tidak peduli. Karena pada halaman yang sama itu, mereka pun akhirnya seketika langsung maju lagi untuk bisa mendekati tubuh dari Tsuji. Sambil melancarkan satu buah combo pukulan serangannya secara bersama-sama. Dengan niat untuk bisa mengulangi kerjasamanya barusan, sekaligus untuk bisa mengalahkan Tsuji secepat mungkin. Di momen inilah, Tsuji pun akhirnya seketika langsung menghindar. Dengan cara menurunkan badannya itu menuju ke arah belakang. Lalu tanpa pikir panjang, Tsuji pun langsung melancarkan satu buah pukulan balasannya lagi dengan menggunakan tangan kanannya tepat menuju ke arah kepala dari Sugusita. Beruntungnya, Tsuji pun masih mampu merespon serangan pertama dari Tsuji Hashirao tersebut. Dengan cara menahan pukulan itu menggunakan kedua tangannya tersebut. Sampai pada akhirnya, tubuh dari Sugusita seketika langsung menjadi terpental menuju ke arah yang berlawanan. Serta, Sugusita pun nampak sangat kesakitan sekali. Bahkan, suara pukulan dari Tsuji barusan sangatlah kencang sekali hingga terdengar seperti suara benturan tulang. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan, Tsuji pun seketika langsung mencoba untuk bisa mendekati tubuh dari Sugusita. Lalu tanpa pikir panjang, dia pun langsung menghantam tubuh dari Sugusita itu menggunakan kekuatan dari pukulan tangan kanannya. Sampai tubuh dari Sugusita sekarang langsung menjadi terbanting ke aspal dan dia pun menjadi kesulitan untuk bisa berdiri lagi. Kemudian, setelah berhasil menjatuhkan Sugusita, maka pada halaman yang berikutnya, sekarang giliran dari Sakura Haruka yang akan dilawan oleh Tsuji Hashirao. Di mana pada kesempatan itu, Tsuji pun segera membalikkan badannya. Lalu dengan kecepatan penuhnya, dia pun segera berlari lagi menuju ke arah tubuh dari Sakura. Serta ketika dirinya sudah mulai mendekat, maka Tsuji pun langsung melayangkan satu buah pukulan meteornya lagi dengan menggunakan tangan kanan tepat menuju ke arah kepala dari Sakura. Dengan niat untuk bisa mengalahkannya di dalam satu kali serangan itu. Namun sepertinya Sakura pun sekarang masih cukup beruntung. Karena ketika Tsuji sudah mulai mendekat, maka dia pun langsung memutuskan untuk bisa menggerakkan badannya lagi menuju ke arah sampingnya. Sehingga pukulan dari Tsuji barusan berhasil dihindari dengan sempurna. Serta Sakura pun saat ini masih berhasil selamat. Nah, jalannya pertarungan dari mereka bertiga terus berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Di mana di dalam praktiknya, Sakura, Sugusita dan juga Tsuji Hashirao
terus-menerus saling bertukar serangan satu sama lain di dalam beberapa halamannya. Namun karena tidak ada teksnya sama sekali, maka tentu saja hal itu akan sulit sekali untuk bisa dijelaskan. Tapi secara garis besar, 9 halaman dari chapter yang terbaru pada video ini semuanya berisikan adegan baku hantam yang dilakukan oleh mereka bertiga, tanpa sedikit pun berhenti atau tanpa sedikit pun dipotong dengan menggunakan kata-kata. Yang artinya, jalannya pertarungan di dalam manga baku hantam ini sangatlah panjang sekali, tidak seperti manga sebelah dan juga para pendahulunya, di mana pertarungan penting dari mereka pada akhirnya akan selalu selesai di dalam satu kali serangan saja. Intinya, setelah Sugusita sebelumnya sudah berhasil dibuat terjatuh, maka Sugusita pun kini kembali mencoba untuk bisa bangun lagi. Lalu dengan gerakan seperti itu, Sugu pun seketika langsung muncul tepat dari arah belakang Suji sambil melayangkan satu buah dari pukulan tangan kanannya. Menyadari pergerakan dari Sugusita tersebut, Suji pun akhirnya seketika langsung meresponnya dengan cara menundukkan kepalanya itu menuju ke arah depan. Kemudian, dia pun langsung tersenyum kepada Sugusita sambil berkata seperti ini kepada mereka berdua. Ayo, lagi dan juga lagi, cepat serang aku. Karena pertarungan seperti inilah yang sudah lama sekali aku nantikan. Dan juga inilah yang sudah lama sekali aku tunggu-tunggu. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang berikutnya, Suji yang nampak sangat bersemangat, akhirnya kembali berkata seperti ini di dalam hatinya. Mereka berdua memiliki potensi kekuatan yang sangatlah luar biasa hebat. Ditambah, setelah bocah berambut putih itu sudah memutuskan untuk bisa mengganti gaya bertarungnya, dan juga memutuskan untuk bisa bekerja sama dengan temannya, maka secara otomatis, kekuatan dari bocah itu kini seketika langsung menjadi meningkat dengan sangat drastis sekali. Dimana di dalam praktiknya, Sakura memiliki IQ bertarung yang jauh lebih baik daripada Suji dan juga daripada berandalan lainnya yang ada di dalam manga baku hantam ini. Mengingat Sakura selalu bisa beradaptasi ketika dirinya bertarung melawan musuh yang berbeda. Contohnya ada pada kesempatan sebelumnya. Karena pada momen itu Sakura bisa memutuskan untuk dapat menghentikan serangannya demi bisa merubah gaya bertarungnya menjadi seorang support. Dengan begitu, maka mereka berdua pun akhirnya berhasil mengajar tubuh dari Suji. Yang artinya, kemampuan dari seorang Sakura Haruka sangatlah mirip sekali dengan kemampuan dari mereka bertiga, yaitu 3 orang terkuat sekaligus 3 orang legenda terhebat yang ada di dalam sekolah Furin. Atau bahasa sederhananya, level dan juga potensi mentah dari Sakura Haruka berada pada posisi yang sangat mirip seperti Umemiya, Yamato Endo, dan juga Chika Takishi. Jadi, walaupun saat ini dirinya masih kelas 1 dan juga masih di tahap belajar, tapi aku pun sangat yakin sekali jika Sakura adalah seorang petarung yang akan terus berkembang menjadi jauh lebih kuat di dalam setiap medan tempur. Alias, Sakura adalah bunga yang baru bisa mekar ketika dirinya semakin banyak melakukan pertempuran melawan para musuh-musuhnya yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Berdasarkan hal itu, maka aku pun tidak boleh membiarkannya. Serta, aku pun harus memakan mereka berdua atau mengalahkan mereka berdua di tempat ini. Karena menurutku, ini adalah pertarungan yang terbaik. Mengingat bertarung melawan bocah itu sama saja seperti bertarung melawan Umemiya, Endo, serta Chika Takishi. Dan pertarungan seperti ini sangatlah jarang sekali untuk bisa terjadi di dalam hidupku. Tapi meskipun begitu, aku tetap harus berhati-hati. Karena jika aku sedikit saja salah langkah, maka sudah jelas hal itu akan menjadi berakhir fatal untuk diriku. Atau jika Suji sedikit saja lengah, maka Sujilah yang nantinya akan bisa dikalahkan. Nah, setelah mendengar percakapan monolog dari Suji Hashirao di atas, maka pada halaman yang berikutnya, jalannya pertempuran dari mereka bertiga akhirnya kini kembali dilanjutkan. Di mana pada halaman itu, Sakura pun tanpa pikir panjang, akhirnya seketika langsung memutuskan untuk bisa bergerak demi bisa menyerang Suji lebih dulu. Kemudian ketika dirinya sudah mulai mendekat, maka Sakura pun langsung melakukan satu buah gerakan tipuannya dengan cara seperti ini. Pertama, Sakura berpura-pura untuk bisa menendang tubuh dari Suji dengan menggunakan tendangan kaki kirinya yang diarahkan menuju kepada kaki kanan dari Suji. Kedua, setelah Suji sudah mulai menjaga jaraknya dan juga mencoba untuk bisa menebak apakah yang akan dilakukan oleh Sakura pada halaman itu, maka tiba-tiba saja Sakura pun langsung merubah gerakannya dengan cara menghentikan gerakan dari kaki kirinya, lalu menggantinya dengan pukulan dari tangan kanan menuju ke arah tubuh dari Suji. Sehingga Suji pun kini kembali diajar lagi untuk yang kedua kalinya, tepat pada bagian perutnya tanpa bisa menahannya sama sekali. Di momen inilah Suji pun akhirnya langsung menjadi sangat emosi. Hingga pada akhirnya dia pun seketika langsung mencoba untuk bisa membalaskan serangan dari Sakura barusan dengan menggunakan kekuatan pukulannya. Walaupun pada momen itu Suji pun harus kembali dibuat kecewa.
Karena faktanya, Sakura masih mampu menghindar dengan cara melompat menuju ke arah belakang. Menyaksikan semua itu di depan matanya, Suji pun seketika langsung menjadi berpikir bahwa untuk saat ini sangatlah sulit sekali jika dirinya harus bertarung melawan dua orang sekaligus. Oleh karena itu, supaya dirinya bisa menang dan juga supaya dirinya bisa fokus, maka untuk saat ini, Suji pun akan meninggalkan Sugusita dan memilih untuk bisa fokus berhadapan dengan Sakura Haruka. Karena menurut Suji, serangan dari Sugusita sangatlah lebar sekali dan juga sangatlah lambat sekali. Jadi sudah jelas, serangan dari Sugusita pasti mampu dihindari dengan sangat mudah oleh dirinya jika Sugusita mencoba untuk bisa menyerangnya dari arah belakang. Sementara itu, gerakan dari Sakura Haruka jauh lebih mematikan dan juga jauh lebih berbahaya. Karena Sakura bisa melakukan gerakan tipuan dengan sesuka hatinya ketika Suji sedang lengah. Jadi mau tidak mau, Suji pun sekarang harus bisa mengalahkan Sakura lebih dulu. Nah, menyadari jika dirinya saat ini sudah mulai diabaikan dan juga sama sekali tidak dianggap oleh lawan yang ada di depannya, maka tanpa dia sadari, Sugusita pun akhirnya kembali menjadi teringat dengan semua ucapan dari Umemiya tepat sebelum pertarungan mereka dimulai. Di mana pada alaman itu, Ume pun dengan tenang kini mulai berkata kepada Sugusita, "Woi, Sugusita, walaupun dirimu tidak pernah menyatakan perasaanmu dan juga tidak pernah menunjukkan ekspresimu kepada teman-temanmu, tapi aku sangat yakin sekali jika dirimu ini sangatlah kagum sekali kepada Sakura Haruka. Jadi berdasarkan hal itu, maka aku pun sekarang menjadi sangat senang. Karena pada akhirnya dirimu bisa menemukan orang lain. Ditambah dengan adanya Sakura, maka kau pun sekarang menjadi memiliki rival. Tapi jangan salah paham dulu, aku tidak akan marah kepada dirimu. Mengingat pada dasarnya, justru malah itulah yang aku inginkan. Dengar, sejak dulu kita pertama kali kenal, kau pun selalu mengikutiku kemanapun aku pergi dan juga kau pun sama sekali tidak memiliki teman. Tapi sejujurnya, aku pun sangat tidak ingin jika dirimu justru malah menjadikanku sebagai satu-satunya duniamu. Karena jika dirimu memutuskan untuk begitu, maka sudah jelas entah sampai kapanpun itu, kau pun tidak akan pernah mampu untuk bisa menjadi jauh lebih kuat. Sederhananya, menurut Umemiya, manusia tidak akan pernah bisa menjadi kuat jika dirinya hanya memakan satu jenis makanan saja. Contohnya, hanya makan nasi, hanya makan buah, hanya makan daging, ataupun hanya makan sayuran saja. Mengingat, tubuh dari manusia membutuhkan banyak sekali nutrisi dari berbagai macam makanan, bukan hanya dari satu jenis saja. Di mana di dalam praktiknya, jika dirimu hanya menjadikanku sebagai panutanmu, maka tidak peduli sampai kapanpun itu, kau pun tidak akan pernah bisa berkembang. Jadi mulai dari sekarang, aku harap kau pun bisa membuka hatimu itu untuk bisa bersahabat dengan semua teman-temanmu, termasuk dengan Sakura Haruka. Serta berhentilah untuk mengikutiku. Karena dengan cara seperti itu, maka aku pun sangat yakin sekali jika dirimu itu nantinya bisa menjadi jauh lebih kuat daripada sekarang dan juga jauh lebih kuat daripada aku. Wow, menarik banget ya. Intinya, cerita dan juga perkembangan dari Sugusita ini ternyata sangatlah mirip sekali dengan cerita dari Sakura Haruka. Karena pada dasarnya, Sakura dan juga Sugusita sama-sama seorang serigala penyendiri ketika dirinya masih SMP. Hal itulah yang membuat Sugusita akhirnya seketika langsung memilih untuk bisa mengikuti Umemiya kemanapun dirinya pergi. Bahkan faktanya, Sugusita sudah bergabung ke dalam kelompok dari Genbo Furin semenjak dirinya masih kelas 2 SMP demi bisa mengikuti Umemiya. Walaupun pada akhirnya, keputusan dari Sugusita itu justru malah membuatnya jadi tidak bisa berkembang. Itulah alasan dari Umemiya kenapa dirinya mencoba untuk bisa mengusir Sugusita, serta memintanya untuk tidak mengikutinya lagi. Karena Umi sekarang sudah sadar bahwa potensi dari seorang Sugusita jauh lebih hebat dari apa yang dibayangkan oleh semua orang di dalam sekolah Furin lainnya. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.